Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah yang kami hormati, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk meraih salah satu pahala besar yang Allah janjikan bagi mereka yang melaksanakan kajian di pagi hari, yaitu pahala seperti orang melaksanakan haji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw ay yu'allimahu." Siapa yang berangkat di pagi hari menuju masjid dan niat utamanya untuk mendapatkan pelajaran agama, au yu'allimahu, atau dia mengajarkan ilmu agama, kana lahu ka ajri hajin taman hajatahu, maka dia bisa mendapatkan pahala seperti orang yang haji sempurna hajinya. Dan hadis ini statusnya hasan. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini bagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita baca. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman. Karena keimanan yang kita miliki, kita menyadari bahasanya akan ada kehidupan yang kedua setelah kehidupan di dunia. Dan siapapun Anda, apapun jenis kelamin Anda, apapun profesi Anda, kita adalah manusia yang sangat lelah selama hidup. Kita lelah karena mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian yang menimpa fisik, kelelahan berupa kecapean, atau kelelahan karena musibah, atau karena kita sedang sakit, kita mengalami kecelakaan dan seterusnya. Termasuk juga kelelahan karena kita mendapatkan masalah sehingga kita bingung, kita sedih, kita resah. Dan itulah hakikat dari kehidupan manusia selama dia di dunia, kehidupan yang sangat melelahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguh kalian akan mengalami kelelahan ila rabbika, menuju Rabbmu, artinya menuju kematian. Famulaqih, sampai engkau ketemu Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian mengalami kematian. Sekaya apapun manusia, dia mengalami kelelahan. Semiskin apapun manusia, dia juga mengalami kelelahan. Kita hidup di dunia lelah lahir batin. Karena itulah kenikmatan di dunia tidak bisa lepas dari yang namanya kelelahan. Berbeda dengan kenikmatan ketika di akhirat. Makanya cita-cita terbesar seorang mukmin bukan bagaimana dia memakmurkan kehidupannya di dunia, namun cita-cita terbesar seorang mukmin adalah bagaimana dia bisa beristirahat setelah mengalami kematian. Dalam salah satu doanya, Rasulullah SAW memohon kepada Allah, ketika dunia tidak bisa lepas dari yang namanya kelelahan,
ketika dunia tidak bisa lepas dari yang namanya musibah, beliau mohon kepada Allah, jangan sampai kehidupan yang kedua, kehidupan setelah kematian, lebih melelahkan dibandingkan kehidupan sebelum kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya mohon kepada Allah, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syai. Jadikanlah kematian itu ya Allah rahatan lana, kesempatan untuk beristirahat bagi kami, min kulli syarrin, dari setiap keburukan. Dan itulah cita-cita terbesar kita. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullah, bahasanya kenikmatan dunia itu tidak mutlak, karena kenikmatan dunia bercampur dengan musibah. Sementara kenikmatan mutlak hanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan ketika orang itu melangkahkan kakinya ke dalam surga. Maka hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita menghendaki agar setiap yang kita miliki jangan sampai menjadi potensi bagi kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, justru itu menjadi sumber masalah. Menjadi sumber masalah pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disadarkan oleh Rasulullah SAW bagi setiap mukmin, bahasanya apapun yang dia miliki akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam satu kondisi, sehingga sekaya apapun harta yang dia miliki dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam ini ada seorang nabi yang Allah jadikan sebagai contoh manusia terkaya. Siapa beliau? Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam. Namun Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi Sulaiman, hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Ini pemberian murni dari kami. Famnun, silahkan kamu berikan kepada orang lain, au amsik, kamu nikmati untuk pribadi, bighairi hisab, bebas tanpa hisab. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Sulaiman, manusia yang paling kaya, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai orang yang paling kaya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi Sulaiman, harta yang dimiliki oleh Sulaiman tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bighairi hisab. Cita-cita seorang yang kaya, mukmin yang kaya seharusnya seperti ini. Bagaimana menjadi manusia seperti Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang dijamin oleh Allah, harta yang dia miliki kata Allah adalah harta yang tidak akan dihisab, dibebaskan dari hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama tafsir yang bergelar Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir, ketika beliau membahas masalah penundaan orang kaya untuk masuk ke dalam surga disebabkan karena dia harus mengantri hisab dengan harta yang dia miliki, beliau mengatakan salah satu yang dikecualikan adalah Sulaiman. Dan anggapan yang tidak benar yang tersebar di masyarakat, bahwasanya Sulaiman masuk surga belakangan setelah semua nabi yang lain masuk ke dalam surga. Kata beliau, ini anggapan yang tidak benar, karena Sulaiman tidak tertahan, tidak tertunda untuk masuk surga disebabkan harta yang beliau miliki. Kemudian beliau mengutip ayat yang tadi kita baca, hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Ini ada di surat Sad. Ini adalah pemberian dari kami, silahkan kamu berikan kepada orang lain atau kamu nikmati. Tidak ada unsur hisab, tidak ada bebas, tidak ada atau bebas hisab di sana. Tidak ada beban hisab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sulaiman. Hadirin yang kami hormati, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita selalu menyadari bahasanya harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang mungkin sudah sangat sering kami singgung dan mungkin Anda sudah sering mendengarnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang 4 hal. Dan 4 hal ini adalah potensi dasar yang hampir dimiliki
oleh semua manusia. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya. Dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Maka orang yang beriman meyakini ada tugas besar yang harus dia siapkan, menjawab hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi dua pertanyaan. Pertanyaan tentang tanggung jawab bagaimana cara mendapatkan harta, dan pertanyaan tentang tanggung jawab bagaimana cara menyalurkan harta yang benar. Makanya prinsip seorang mukmin, kita tidak boleh punya pandangan yang penting harta saya halal, selesai, mau saya gunakan untuk apapun bebas. Belum cukup. Ada pintu yang kedua yang harus kita pikirkan. Anda tidak boleh cukup hanya memikirkan yang penting halal. Kita juga harus memikirkan bagaimana cara menyalurkan dengan benar, karena dua-duanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ekonomi Islam kita diajarkan untuk berpikir, memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta dengan benar, dan memikirkan bagaimana cara menyalurkan harta dengan benar. Sangat jauh berbeda dengan ekonomi konvensional. Anda cuma disuruh atau diajak berpikir satu pintu, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Cuman satu pintu, pokoknya kalau sudah dapat harta terserah bebas mau dipakai apa. Tapi kalau dalam ekonomi Islam, kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpikir dua pintu. Bagaimana cara mendapatkannya dan untuk apa harta itu kita gunakan. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah, tugas mereka yang punya harta lebih besar dibandingkan mereka yang tidak punya harta. Makanya tadi sempat disampaikan dalam mukaddimah yang diberikan oleh moderator, apakah ada di antara kita yang tidak ingin jadi orang kaya? Mungkin bagi masyarakat kita aneh. Saya yakin kalau Bapak Ibu dikasih dua pilihan, kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar, pilih mana? Yang pertama angkat tangan. Semuanya, subhanallah. Ada yang milih miskin bersabar? Rasanya aneh ya, sengaja jadi orang miskin. Saya miskin ini pilihan, bukan karena keterpaksaan. Berarti saya kaya juga pilihan, bukan karena keterpaksaan. Demikian. Baik. Mungkin bagi kita itu aneh, tapi itu tidak aneh bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ada di antara mereka yang secara sengaja dia meminta kepada Allah, lebih memilih untuk jadi miskin, lebih memilih untuk jadi orang sakit-sakitan dibandingkan jadi orang kaya yang sehat. Ini pernah disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Dalam salah satu riwayat, Abu Darda mengatakan, al-faqru alayya, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wal maradu ahabbu ilayya minas sihah. Jadi orang yang fakir, miskin lebih saya sukai dibandingkan jadi orang kaya. Jadi orang sakit-sakitan lebih saya sukai daripada jadi orang sehat. Ada yang pernah berdoa demikian? Ada yang pernah meniru doa seperti ini, Pak? Rasanya kok aneh, Pak ya? Lebih milih jadi wong melarat dibandingkan jadi konglomerat. Miskin lebih saya sukai dibandingkan kaya, sakit lebih saya sukai dibandingkan sehat. Ini semua karena dorongan, kerinduannya untuk mendapatkan kenikmatan surga. Karena salah satu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi penduduk surga, semakin berat ujian yang Allah berikan bagi seorang manusia, maka semakin besar peluang dia untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Darda berpikir, kalau saya lebih miskin berarti lebih besar pahalanya. Kalau saya lebih sering sakit juga lebih besar pahalanya. Atau pertimbangan yang kedua, bagi masing-masing sahabat, mereka itu bisa memahami Allah Maha Adil
Allah memberi setiap manusia kegiatan ibadah sesuai potensinya. Yang kaya ibadahnya syukur, yang miskin ibadahnya sabar. Dan mereka memahami, saya itu lebih pintar sabar dibandingkan syukur. Karena ada sebagian orang yang kadang, saya kalau sholat lebih nyaman dibandingkan puasa. Ada sebaliknya, saya kalau puasa lebih nyaman dibandingkan sholat. Masing-masing punya potensi yang berbeda. Dan Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada para umatnya. Silahkan pilih ibadah apapun yang kalian inginkan. Yang penting masing-masing punya satu amalan ibadah andalan yang menjadi rutinitasnya. Nabi SAW tidak menyuruh kita semuanya harus jadi ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli yang lain. Kita nggak sanggup. Namun Rasulullah SAW berikan kebebasan. Kalian mau pilih salah satu di antara banyak ibadah itu silahkan. Beliau mengatakan, khudhu minal a'mal ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Silahkan kamu ambil amal soleh yang mampu kalian lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala kepada kalian sampai kalian bosan untuk beramal. Anda yang suka sholat, silahkan perbanyak sholat sunnah meskipun tidak banyak melakukan puasa sunnah. Yang penting yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Anda yang suka puasa sunnah, silahkan perbanyak puasa sunnah meskipun kadang tahajudnya sering ditinggalkan. Masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Dan Nabi SAW mempersilahkan, yang potensinya ini silakan perbanyak yang ini. Potensinya sholat silakan perbanyak sholat. Potensinya sedekah silakan perbanyak sedekah. Karena amal-amal seperti ini akan menjadi andalan bagi setiap umat Muhammad SAW untuk dipanggil menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pintu surga itu ada namanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan." Siapa yang ahli salat dipanggil dari pintu salat, ahli sedekah panggil dari pintu sedekah, ahli jihad dipanggil dari pintu jihad, ahli puasa dipanggil dari pintu rayyan, dan seterusnya. Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama pintu surga untuk memanggil masing-masing orang yang punya keahlian dalam ibadah tertentu. Anda bisa mengukur sendiri. Kullu nafsin ala nafsihi basira. Setiap orang bisa melihat potensi saya di mana. Maka jangan sampai ada di antara kita yang punya prinsip, saya amalkan yang wajib semua saja, yang sunnah saya tinggalkan semuanya. Nggak boleh. Meskipun itu sunnah, ini andalan bagi kita untuk bisa mendapatkan janji masuk surga. Abu Darda memahami, termasuk di antara potensi itu adalah potensi untuk beramal sesuai dengan kemampuan batinnya, antara syukur dan sabar. Syukur ibadahnya orang kaya, sabar ibadahnya orang miskin. Menurut Abu Darda, saya itu bisa lebih merasakan nikmatnya sabar dibandingkan merasakan nikmatnya syukur. Karena kalau saya bersabar, saya bisa lebih banyak mengharap pahala dari Allah. Ketika saya bersabar, saya merasa sangat dekat dengan Allah. Semakin banyak masalah, saya bisa semakin dekat dengan Allah. Dia bisa merasakan nikmat dengan sabar. Sehingga sampai beliau mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Jadi wong kere miskin lebih saya sukai dibandingkan jadi orang kaya. Biar saya bisa lebih banyak bersabar. Wal maradu ahabbu ilayya minal faqr. Jadi orang yang sakit lebih saya sukai daripada minas sihat, daripada jadi orang sehat. Karena ketika sakit saya bisa lebih banyak bersabar. Namun jamaah dimulakan Allah, ijtihad Abu Darda ini dinilai oleh para ulama sebagai ijtihad yang tidak tepat. Karena itu dikritik oleh sahabat yang lain. Di antara yang mengkritiknya adalah Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ibadah yang terkait kondisi kehidupan manusia, titik ibadahnya adalah pada satu kata, yaitu ridho. Karena kondisi kehidupan manusia takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita sebagai orang yang beriman terhadap takdir Allah adalah ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Mau Allah jadikan Anda orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, apapun profesi Anda, dan kita yakin itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita terhadap takdir ini adalah ridho kepada semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu Abu Darda. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Darda. Jadi mau mengkritik itu didoakan dulu, Pak. Anda kalau mau mengkritik kawannya, dia punya pendapat yang keliru begitu. Kebiasaan para sahabat di masa silam kalau mau mengkritik didoakan dulu. Semoga Allah merahmati Abu Darda. Amma ana, kalaupun menurut pribadi saya, kata beliau, faman ittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Orang yang dia pasrah, ridho terhadap pilihan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Mau Allah jadikan Anda sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, siapa yang milih? Siapa yang menentukan? Allah yang mentakdirkan. Tugas kita adalah jalani itu dengan ridho. Apakah berarti kita tidak bekerja? Ini salah paham. Semua orang wajib bekerja untuk mendapatkan apa yang terbaik bagi kehidupannya. Karena takdir Allah kita tidak tahu, kita buta. Maka kita mencari takdir yang terbaik, apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Silakan Anda bekerja. Tapi apapun kondisi hasil akhir yang Anda miliki, satu kata yang harus ada dalam batin kita: menerima dan ridho kepada semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ibadah kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, sah-sah saja Anda memilih, saya kayaknya lebih pintar syukur daripada sabar. Maka kalau dikasih pilihan antara kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar, saya memilih kaya yang bersyukur. Karena Anda merasa lebih pintar jadi orang bersyukur dibandingkan jadi orang yang sabar. Cuman tolong perhatikan, jangan sampai ini membuat kita jadi tidak ridho kepada keputusan Allah ketika pilihan Anda meleset. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih menghendaki Anda untuk menjadi orang yang mau diajak jadi orang yang bersabar. Di posisi harus selalu sabar. Tanamkan perasaan ridho tadi. Dengan cara ini kita tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang tidak kita miliki. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka yang kaya punya tugas tambahan. Bahasanya harta yang dia miliki akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap orang yang beriman, ketika mereka bekerja mencari harta, semuanya penuh perhitungan. Tidak sebagaimana orang-orang kafir yang kata Allah Subhanahu wa taala, makan minum kama ta'kulul an'am, sebagaimana layaknya binatang, enggak tahu aturan. Haram mau ya, yang halal apalagi dia telan. Semuanya tidak ada yang dia tolak karena dia tidak tahu aturan. Tapi kalau Islam, kaum muslimin tidak seperti mereka, tidak seperti binatang. Ketika mereka mencari harta, mereka tahu aturan. Karena mereka menyadari apa yang mereka miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan bagaimana arti penting harta dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an memuji nilai harta. Karena harta itu berharga bagi kehidupan manusia. Di antaranya ada beberapa ayat yang menyebut bahasanya harta itu Allah gelari dengan gelar khairun. Khair artinya apa? Khair artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah mewajibkan bagi orang yang mau mati untuk berwasiat, mewasiatkan sebagian hartanya untuk keluarganya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Wajib bagi kalian kalau kalian mau mati,
dan in taraka khairan, dia meninggalkan khairan, artinya meninggalkan harta. Al-wasiyah, untuk melakukan wasiat, memberikan, mewasiatkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada al-walidain, kedua orang tua dan kerabat dekat. Dan ayat ini turun sebelum ada aturan warisan, sebelum ada aturan tentang pembagian warisan. Makanya dulu sebelum ada aturan pembagian warisan, kaum muslimin ketika mau meninggalkan atau mau wafat, mau meninggal dunia, dia berwasiat, dia bisa memilih siapapun untuk bisa mendapatkan bagian dari harta yang dia wariskan. Dia bisa tulis misalnya ya, untuk anak yang pertama saya kasih jatah sekian, anak yang kedua jatah sekian, istri yang pertama jatah sekian, istri yang ketiga sekian, bebas. Tapi ketika sudah ada ayat warisan, maka wasiat untuk ahli waris dilarang dalam Islam. Kepentingan kita dengan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut harta itu dengan gelar khair. Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan bahasanya Allah memuji harta dengan Allah sebut harta dengan gelar khair, yang artinya kebaikan, adalah firman Allah ketika Allah bercerita tentang Sulaiman. Sulaiman sebelum beliau memiliki kendaraan berupa angin, beliau itu pernah punya kuda yang sangat gagah, larinya kenceng, nurut. Ini kendaraan yang istimewa. Kemudian beliau mengatakan, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sungguh saya itu sangat mencintai hubbal khair, kecintaanku pada al khair ini, yaitu pada kudanya. An dzikri rabbi, sampai melupakanku untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk zikir di waktu sore. Hatta tawarat bil hijab, sehingga matahari itu terbenam, sehingga masuk maghrib Sulaiman tidak zikir sore. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita Sulaiman ketika mengatakan tentang penyesalannya sampai melupakan beliau untuk zikir sore, beliau katakan alasannya adalah karena beliau mencintai al khair, dan itu duniawi, karena itu kendaraan yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kemudian juga firman Allah di surat Az-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karakter manusia itu sangat mencintai dengan al khair, yaitu harta benda yang dia miliki. Ini menunjukkan bagaimana arti penting harta dalam Islam. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun harta yang dimiliki oleh manusia akan memperbanyak dan menambah hisab ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, namun harta itu ketika dia miliki, Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam diri mereka, harta itu penting, tidak boleh kalian salah gunakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan khair. Dan bagian dari nilai penting harta itu sampai Allah melarang ketika orang memegang harta, jangan sampai diberikan kepada orang yang tidak mampu untuk mengelolanya dengan benar. Allah sebut orang yang tidak mampu mengelola harta dengan benar dengan sebutan as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan kamu berikan kepada orang-orang bodoh harta kalian yang Allah jadikan harta itu sebagai penopang kehidupan kalian. Makanya hadirin bukan Allah, karakter manusia bodoh salah satu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah ketika dia tidak bisa membelanjakan harta dengan benar. Mohon maaf, kadang ada sebagian orang duitnya habis hanya dipakai untuk mancing. Ada orang yang hartanya habis hanya dipakai untuk koleksi batu. Alhamdulillah kita sudah keluar dari tradisi seperti itu, Pak. Kita telah keluar dari zaman batu menuju zaman gadget. Masya Allah, orang bisa menghabiskan duitnya ratusan ribu atau bahkan jutaan hanya untuk koleksi batu. Ketika harganya hilang, apa yang bisa dia dapatkan, Pak? Nangis, Pak, dia, Pak. Baik. Ada juga sebagian, terutama ibu-ibu, koleksi yang namanya warna, Pak, ya. Sudah punya baju model A, warnanya ini, yang warna ini belum, yang warna ini
Belum. Sudah punya perabotan piring warna ini, yang warna itu belum. Yang warna itu belum. Sehingga dia merasa qurratu ainuha, kesejukan matanya Allah letakkan di warna. Nah, itu suaminya suruh ngecat warna-warni saja ya. Body painting. Baik. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sebatas untuk memuaskan hobi, kalau hanya sebatas untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita, mungkin apapun yang kita miliki tidak akan cukup untuk memenuhinya. Makanya bisa jadi ada orang yang sampai dia habis hartanya hanya gara-gara untuk memenuhi keinginan semacam ini. Tidak salah ketika Allah sebut orang seperti ini dengan orang bodoh, karena dia tidak tahu nilai penting harta. Dia hanya manfaatkan untuk sesuatu yang hampir tidak ada manfaat yang maksimal dalam hidupnya, apalagi untuk kehidupan akhiratnya. Maka waspada yang namanya hobi, Pak. Ada orang yang suka hobi mengumpulkan manuk, Pak. Jadi kalau dia sudah dengan manuk itu, subhanallah, dia bisa lebih khusyuk dibandingkan ketika di masjid. Dia bisa meresapi burungnya dibandingkan kegiatannya yang lain. Ada juga orang yang hobi ngoleksi benda-benda tertentu, ada yang hobi ngoleksi kendaraan dan seterusnya. Anda coba pikirkan, kalau harta itu hanya dipakai untuk memuaskan hobi, seberapa banyak manfaatnya? Satu, itu hanya sifatnya sangat pribadi, hanya untuk saya pribadi yang bisa menikmatinya, orang lain nggak bisa. Bahkan mungkin anaknya, istrinya nggak bisa menikmati, apalagi tetangganya. Yang kedua, ketika harta itu kita tinggalkan, sudah jatuh ke tangan siapa harta semacam ini? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut karakter seperti ini dengan karakter orang yang bodoh. Kemudian hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain yang menunjukkan bagaimana arti penting harta dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam masalah jihad, bahasanya orang yang jihad, salah satu di antara syarat yang harus dia penuhi adalah dia memiliki harta. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat jihad dalam Al-Quran, harta lebih didahulukan dibandingkan jiwa. Anda bisa baca ayat-ayat tentang jihad, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Alladzina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Hampir semua ayat yang berisi tentang panduan jihad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan harta didahulukan sebelum jiwa. Berarti dalam posisi jihad, harta itu memiliki peran yang lebih besar, karena dia salah satu di antara pendukung utama. Makanya hadirin dimakan Allah, ketika orang mau berangkat jihad dan dia mengukur secara kemampuan fisik kami, misalnya perlengkapan kami, perlengkapan tentaranya, perlengkapan pasukannya, atau secara fisik kalah dengan yang dimiliki oleh musuh, dalam Islam jihadnya dilarang, karena ini bunuh diri. Apa dalilnya, Pak, kalau ini dilarang? Nabi SAW pernah bercerita tentang kejadian ketika Ya'juj dan Ma'juj dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj, mereka sekarang berada di balik benteng yang dibangun oleh siapa? Dzulqarnain, dan selalu berusaha untuk melubangi benteng itu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah tiba-tiba terbangun, kemudian beliau mengatakan, futiha min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hada. Bentengnya Ya'juj dan Ma'juj itu telah terbuka selebar ini. Kemudian beliau berisyarat seperti ini, ujung jari telunjuk ditaruh di ruas jempol, seperti ini. Kemudian dalam riwayat yang lain, futiha min radmiha mithla hada. Kemudian beliau berisyarat angka 90. Angka 90 itu ujung jari telunjuk ditaruh di pangkal jari telunjuk, seperti ini. Dan itu membuat Nabi SAW bangun tidur dalam kondisi gemeteran.
Kemudian beliau mengatakan bahasanya sebentar lagi akan ada kebinasaan di sini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam bersama pasukannya yang dipimpin oleh Imam Mahdi untuk mengungsikan diri kemana? Ke atas bukit. Kenapa? Karena ada pasukan yang jauh lebih hebat dibandingkan pasukannya Nabi Isa, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Padahal Anda tahu pasukannya Nabi Isa itu mampu mengalahkan siapa? Dajjal. Pasukan Nabi Isa mampu membunuh seluruh orang Yahudi, membantai seluruh orang kafir, bahkan membunuh Dajjal. Pasukan terbesar musuh Islam, namun bisa kalah dengan pasukannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Meskipun demikian, pasukannya Nabi Isa ini tidak sanggup untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau ketika Allah Subhanahu wa taala membebaskan Ya'juj dan Ma'juj, Allah perintahkan Nabi Isa untuk mengungsi. Pasukanmu tidak sanggup untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj. Meskipun bisa mengalahkan Yahudi, meskipun bisa mengalahkan Dajjal. Sekarang kita melawan satu negara yang paling jahat di dunia, negara Israel. Dan antek-anteknya seluruh kaum muslimin nggak sanggup. Tapi besok kita bisa mengalahkan mereka semua habis. Meskipun demikian pasukan hebat ini tidak bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Makanya Allah perintahkan untuk mengungsi di bukit, untuk mengungsi di gunung, dalam rangka menghindari Ya'juj dan Ma'juj. Makanya kalau kaum muslimin secara perhitungan dalam jihad, dia pasti kalah karena potensinya lebih lemah dibandingkan musuh, maka tidak boleh nekat untuk berangkat jihad. Ini bunuh diri, bukan jihad. Karena itulah hadirin dimakan Allah, harta menjadi salah satu nilai penting dalam jihad, punya posisi yang berharga dalam jihad. Karena ini salah satu di antara penopang kekuatan yang dimiliki oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang manusia itu memiliki harta, kita bisa pastikan penggunaan dia terhadap harta itu berbeda-beda. Ada sebagian orang yang karena dia tidak tahu nilai penting harta, dia manfaatkan untuk sesuatu yang hampir tidak ada nilainya, hanya untuk memuaskan hobinya, memuaskan hawa nafsunya, atau bahkan dia gunakan untuk berbuat dosa. Karena itulah sampai pada puncaknya, kalau harta yang dimiliki oleh manusia itu justru bisa menghasilkan dosa, dia gunakan untuk berbuat maksiat, Allah sebut tindakannya ini sebagai tindakan tabdzir, dan itu kawannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang melakukan tabdzir adalah kawannya setan. Dan salah satu di antara makna tabdzir, orang yang mubadzir adalah manusia yang menggunakan hartanya untuk berbuat maksiat. Dia ngasih fasilitas di dalam rumahnya untuk berbuat maksiat untuk anak-anak dan keluarganya. Dia datangkan televisi, di situ diisi acara-acara yang hampir semuanya tidak islami, bahkan semuanya penuh dengan aurat. Dia masukkan maksiat ke dalam rumahnya. Bermodal tidak? Bermodal tidak? TV tidak gratis. Yang dia gunakan untuk ini tidak gratis. Dan ini termasuk tabdzir. Atau dia layani orang lain, dia gunakan hartanya untuk melayani orang lain melakukan maksiat. Kadang subhanallah, keajaiban Allah yang mengatur hati manusia. Ada banyak orang yang terkadang dia lebih semangat menggunakan hartanya untuk sesuatu yang hampir sama sekali tidak ada nilai pahala. Tapi kalau diajak untuk proyek yang ada nilai pahalanya, dia menghindar. Kalau pas lagi 17-an, dia maju paling depan, tak bosi kabeh, engko hadiahnya dari saya semuanya. Kemudian mengundang masyarakat, mari kita pesta. Nah, terus dibuatkan ada acara nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Hadirin bukan Allah, coba pertimbangkan. Harta seperti itu apakah ada nilai pahalanya? Dan bahkan di sana ada banyak nilai kemaksiatannya. Ini tabdzir dan mengajak orang lain untuk berbuat tabdzir.
Ini tindakan mengundang setan dan mengajak orang lain untuk berteman dengan setan. Kemudian seorang muslim terkadang ada yang memiliki harta dan dia tahu nilai penting dari harta, sehingga ketika dia gunakan hartanya dia hati-hati. Jangan sampai harta itu dia manfaatkan untuk keburukan. Bahkan sampai ketika dia gunakan hartanya, dia selalu berpikir pokoknya harta yang saya miliki harus memiliki nilai pahala yang lebih besar. Dan karena itu pada puncaknya Rasulullah SAW memuji manusia yang saleh dan dia memiliki harta yang bermanfaat. Ada seorang sahabat yang bernama Amr bin As. Sahabat Amr bin As ini memiliki seorang putra yang terkenal dengan ahli ibadah. Namanya siapa? Namanya siapa? Abdullah bin Amr bin As. Selisih antara Amr bin As dengan Abdullah 12 tahun. Bapak sama anak selisihnya 12 tahun. Berarti nikah umur berapa, Pak? Kurang dari itu, Pak. Abdullah dengan Amr bin As itu selisihnya 12 tahun. Baik. Amr bin As pernah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjadi salah satu panglima Sariyah. Panglima Sariyah. Sariyah itu pasukan perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Namanya Sariyah. Perang yang tidak diikuti oleh Nabi SAW namanya Sariyah. Kalau perang yang diikuti oleh Nabi SAW namanya Ghazwah. Dan Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau mengikuti 9 kali Ghazwah, 9 kali peperangan. Sementara Sariyahnya ada banyak, lebih banyak dibandingkan Ghazwahnya. Biasanya Sariyah beliau akan kirim satu peleton yang lebih kecil untuk diutus ke daerah musuh yang tidak terlalu besar potensinya. Dan pernah satu ketika yang diutus adalah sahabat Amr bin As. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, Amr bin As mendapatkan kemenangan, sehingga beliau membawa harta rampasan perang yang sangat banyak. Anda bisa bayangkan, namanya manusia, kalau dia bisa mengalahkan daerah musuh, kemudian dia mendapatkan harta rampasan perang, kira-kira yang dibawa apa? Itu nggak mungkin bawa kursi bekas, kasur bekas. Ngapain bawa jauh-jauh ke Madinah? Pasti yang dibawa adalah harta yang nilainya lebih besar, yang lebih mahal. Mungkin yang dibawa adalah perhiasannya, atau bahan makanan, atau binatang ternaknya. Baik, selesai Sariyah ini membawa harta rampasan perang tadi diserahkan kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW yang berhak membaginya. Kemudian Nabi SAW mengambil sebagian untuk diserahkan kepada sahabat Amr bin As. Namun apa yang terjadi? Karena beliau termasuk di antara sahabat yang mampu, Amr bin As menolaknya. Tidak ya Rasulullah, saya sudah cukup, harta yang saya miliki sudah cukup. Ini bukan harta yang remeh, Pak. Itu bukan uang 1-2 juta. Bisa jadi nilainya belasan juta atau bahkan puluhan juta. Karena ini harta yang istimewa, harta rampasan perang. Namun Amr bin As tidak mau menolaknya. Tapi Nabi SAW tetap memaksa. Ambil pokoknya Amr, ini harta kamu. Dan Amr bin As selalu menolak. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, khudh ya Amr, ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Ambil wahai Amr, karena sebaik-baik harta adalah harta yang saleh dipegang oleh lelaki yang saleh, dipegang oleh manusia yang saleh. Subhanallah. Nabi SAW tidak hanya memuji manusianya, sampai Rasulullah SAW memuji harta yang dia miliki. Jadi hadirin bukan Allah, gelar saleh itu tidak hanya dimiliki oleh manusia. Gelar saleh juga bisa dimiliki oleh harta. Kapan sebuah harta itu bisa dinilai sebagai harta yang saleh? Kata para ulama, ada beberapa kriteria di mana harta itu layak disebut sebagai harta yang saleh. Pertama, harta itu adalah harta yang halal, dan ini syarat mutlak. Karena harta haram tidak mungkin jadi harta yang saleh. Baik, saya sampaikan satu pertanyaan.
Harta rampasan perang itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Halal bagi kaum muslimin. Salah satu keistimewaan umat Muhammad SAW dihalalkan harta rampasan perang. Kalau umat-umat Nabi sebelum kita, harta rampasan perang itu haram. Ada satu hadis yang sangat panjang. Nabi SAW pernah bercerita peristiwa perang yang pernah dialami oleh muridnya Nabi Musa, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun, ketika beliau mau melakukan perang, pada saat itu sudah sore, matahari mau tenggelam. Lalu beliau mengatakan, "Ya Syams, wahai matahari, anti abdun wa ana abdun." Kamu hamba dan saya juga hamba. Kita sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kamu bergerak dari posisimu hingga saya menang untuk perang. Dan ada dua kesempatan di dunia ini di mana matahari tidak bergerak atau pergerakannya sangat lama. Pertama di zaman Nabi Yusha, dan yang kedua ketika Dajjal keluar. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Kemudian beliau mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Akhirnya dikumpulkan harta rampasan perang itu di tanah lapang. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan api petir dari langit untuk membakar harta ini. Selesai berdoa ternyata nggak turun-turun. Wah, ini kok nggak turun-turun apinya? Pasti ada yang salah. Akhirnya beliau memahami ada salah satu di antara pasukan yang dia mengambil harta rampasan perang dan belum diserahkan. Kemudian Nabi Yusha memerintahkan semua pemimpin pasukan harus salaman dengan saya. Satu-satu salaman. Ada satu pemimpin pasukan yang ketika salaman tidak bisa dilepas. Baik, penyakitnya ada di pasukanmu. Semua pasukan disuruh salaman. Pasukan orang ini. Ada satu orang yang ketika salaman tangannya tidak bisa lepas. Keluarkan harta rampasan perangnya. Ketangkap dia. Begitu diserahkan, baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan api dari langit. Dan itu berlaku bagi syar'u man qablana, syariat Nabi sebelum kita. Kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW, Allah halalkan harta rampasan perang. Nabi SAW mengatakan, "Utitu khamsan ma lam yu'ta ahadun min qabli." Saya diberi 5 keistimewaan yang tidak pernah dimiliki oleh para nabi sebelumku. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa uhillat li al-ghanaim." Dan Allah Subhanahu wa taala halalkan untukku ghanimah. Ada sebagian orang yang enggak terima, Pak. Ketika saya sampaikan tentang masalah ghanimah, masa kaum muslimin punya karakter seperti penjara, punya karakter seperti perampok, dia nyerang daerah musuh, hartanya dibawa. Justru aturan dalam perang, siapapun agamanya, apapun agamanya, mereka melegalkan yang namanya harta rampasan perang. Termasuk juga dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilegalkan hal ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan harta ghanimah sebagai harta pilihan untuk nabinya. Harta terbaik untuk nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa ju'ilat rizqi tahta dhilli rumhi." Allah pilihkan rizki untukku di bawah bayang-bayang tombakku. Maknanya apa? Sumber penghasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipilihkan oleh Allah adalah ghanimah, harta rampasan perang. Berarti dia harta yang thayyib, harta yang sangat baik. Bukan harta kotoran, tapi itu harta yang sangat baik. Sampai dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sumber penghasilan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari sekian banyak harta yang kita hasilkan, harta zakat, harta sedekah, harta rampasan perang, menurut logika manusia, kira-kira mana yang paling bagus? Sedekah atau zakat? Ini kan harta dari hasil ibadah, Pak. Tapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk makan harta zakat dan sedekah. Beliau boleh mengambil hadiah, tapi beliau tidak boleh mengambil zakat.
Dan penghasilan terbaik yang Allah pilihkan untuk nabinya, Allah letakkan pada ghanimah. Makanya kita jangan sampai punya suudzon tentang masalah ghanimah. Ghanimah itu sampai Allah jadikan sebagai harta pilihan yang Allah berikan untuk nabinya alaihi salatu wassalam. Karena itu ketika harta itu diberikan kepada Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai harta yang saleh. Kemudian karakter yang kedua, agar bisa disebut sebagai harta yang saleh, harta itu didapatkan tanpa ada unsur terlalu bernafsu. Kata orang sini tidak terlalu kemaruk begitu, Dia mendapatkannya bisa khawati nafsin, dengan suasana hati yang nyaman, tidak terlalu bernafsu, tidak terlalu menggebu-gebu untuk mengharapkannya. Kalaupun nggak dikasih nggak masalah, dia tidak terlalu memikirkannya. Kalaupun dikasih, dia juga tidak terlalu bernafsu untuk mengambilnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Amr bin As. Ada banyak orang, betul penghasilannya halal, tapi kadang dia dapatkan dengan cara terlalu bernafsu, sampai dia harus mengorbankan. Saya nggak apa-apa nggak sholat jamaah, yang penting pokoknya bisa kerja dengan sebaik mungkin. Ada yang mengejar karir, ada yang mengejar prestasi di perusahaannya, sampai harus mengorbankan sebagian kewajibannya. Yang penting kan masih sholat 5 waktu, mas. Masalah jamaah dan tidak itu hukumnya sunnah, tapi kalau bekerja wajib. Dan banyak alasan yang dia berikan untuk membela dirinya. Hadirin dimuliakan Allah, kita perlu menyadari bahwa tingkatan harta itu berbeda-beda. Dalam Islam ada harta yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harta yang saleh, karena dia harta yang sangat bermartabat, harta yang tinggi nilainya, bukan harta yang rendahan. Sebenarnya kita dalam filosofi Jawa juga diajarkan seperti ini. Anda mungkin pernah dengar istilah bondo mulyo, bondo ino, dan seterusnya, ya. Itu filosofi Jawa yang mengajarkan bahasanya harta yang dimiliki oleh manusia itu bertingkat-tingkat, meskipun semuanya halal. Bisa jadi ada harta yang halal namun harta itu dinilai hina dalam syariat. Contohnya apa, Pak? Oh, dia halal kok hina. Ada satu hadis tentang masalah penghasilan bekam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna kasbal hajjam khabith. Dan hasil dari kerja membekam itu termasuk khabith, termasuk hina, termasuk kotoran. Baik, ketika kita bekam kemudian mendapatkan upah dari bekam, halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Apa dalilnya kalau itu halal? Rasulullah SAW pernah mempraktekannya. Nabi SAW pernah dibekam, kemudian orang yang bekam tadi dikasih upah 1 dinar. Berapa 1 dinar? 2 juta sekali bekam. Anda bekam berapa bayar? Seikhlasnya. Rasulullah SAW nggak tanggung-tanggung, sekali bekam beliau ngasih 1 dinar. Kalau itu haram, tentu Nabi SAW tidak akan memberikannya, dan ini halal. Namun di kesempatan yang lain Rasulullah SAW menyebut penghasilan ini sebagai khabith, penghasilan yang hina. Apa maknanya? Jawabannya tadi, harta yang dimiliki oleh manusia itu bertingkat, bukan 1 tingkatan, tapi banyak tingkatan. Ada harta yang mulia sampai disebut Nabi SAW dengan al-malus salih, dan ada harta yang hina sampai disebut oleh Nabi SAW dengan khabith. Saya berbicara dalam ranah harta halal, saya tidak berbicara harta haram. Semuanya ini halal, tapi dari yang halal tadi ada yang sangat bermartabat, ada yang kurang bermartabat. Dan itulah yang menjadi rahasia mengapa Rasulullah SAW memuji orang yang punya penghasilan dari hasil jerih payahnya, bukan mengandalkan pemberian orang tua atau nadai warisan atau dari hasil hadiah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul kasbil atyab? Ya Rasulullah, apa penghasilan yang paling bagus?
Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Penghasilan yang paling bagus adalah hasil dari kerja seseorang dengan tangannya, dengan jerih payahnya, atau keuntungan dari jual beli yang mabrur. Keuntungan dari jual beli yang mabrur. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tingkatan harta yang thayyib, karena harta ini kita dapatkan tanpa menggantungkan diri kita kepada orang lain, tanpa ngerepoti orang lain, hasil kerja pribadi kita, bukan harta warisan ya, yaitu ngerepoti orang tua. Ini kok gak mati-mati warisannya, gak turun-turun, bukan harta hadiah atau pemberian dari orang tua cuman nadai dan seterusnya, bukan. Meskipun itu halal, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut yang paling bagus adalah hasil dari jerih payahnya pribadi. Dan yang kedua, hasil dari keuntungan jual beli. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya wa kullu bai'in mabrur, dan hasil dari transaksi yang mabrur. Ini apalagi Pak, ada gelar mabrur Pak. Kalau tadi ada harta soleh, sekarang ada jual beli yang mabrur. Kalau ada tetangga Anda yang baru pulang dari haji, kita main ke rumahnya untuk ngalap berkah, dapat zam-zam maksudnya ya. Kemudian kita mengucapkan selamat, semoga haji yang mabrur. Kalau ada teman Anda yang baru selesai jual beli, dia baru jual rumah, dia baru jual mobil, jual motor, jangan sungkan untuk datang ke rumahnya, ngalap berkah juga, barangkali dapat cipratannya. Dan ucapkan semoga jadi baik yang mabrur, semoga jadi jual beli yang mabrur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut demikian karena ini harta yang bermartabat, sehingga dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang didapatkan dengan cara yang sangat baik dan didapatkan dengan cara yang halal. Kemudian pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah pujian bagi pemegang harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang memegang harta baik dan dimanfaatkan untuk kebaikan dengan orang yang saleh. Ni'mal malu saleh ma'ar rajulis saleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang saleh yang dipegang oleh orang yang saleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami harta ini ketika dipegang oleh Amr bin As akan dimanfaatkan untuk kebaikan, akan dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sekaligus menjadi pujian bagi sahabat Amr bin As, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai orang yang saleh. Meskipun dalam kurikulum pelajaran sejarah Islam yang ada di tempat kita, Amr bin As itu disebut sebagai pengkhianat, karena dalam peristiwa tahkim ada sejarah palsu yang diriwayatkan oleh Abu Mikhnaf, dan Abu Mikhnaf ini orang Syiah. Dia menceritakan bahwasanya Amr bin As menipu, mengkhianat, berkhianat ketika peristiwa tahkim, dan itu riwayat yang dusta. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian harta yang ada di tempat kita, Anda sudah bisa memastikan harta yang saya dapatkan harta yang halal, harta yang saya dapatkan dari hasil yang baik, yang thayyib, hasil usaha kita. Ada tugas yang kedua yang harus kita perhatikan. Manfaatkan harta itu sebaik mungkin. Perhatikan apakah harta ini bisa menghasilkan pahala atau tidak. Jangan hanya dihabiskan untuk sesuatu yang sifatnya mubah, karena yang mubah pasti dihisab. Tapi kalau menghasilkan pahala, ini yang mendukung kita untuk takwa. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sampai beliau minta kita hati-hati dalam menggunakan harta, dan manfaatkan harta itu sebisa mungkin untuk mendukung ketakwaan. Beliau pernah mengatakan, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Beliau mengatakan yang selengkapnya, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu memiliki teman dekat kecuali wong mukmin, dan jangan sampai makan makananmu, makan hartamu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan seperti ini? Karena harta itu ketika kita berikan kepada orang yang bertakwa, harta itu akan berubah menjadi amal saleh. Anda ngasih makan kepada orang yang berpuasa, nanti berubah jadi taraweh.
Kalau imamnya berubah jadi bacaan Quran. Kalau dia hafid Quran berubah menjadi hafalan Quran. Kalau dia ahli tahajud berubah menjadi tahajud. Berubah menjadi ketaatan yang dia lakukan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bapak ibu punya tamu, nanti tanyakan kepada tamunya, ente bertakwa enggak? Enggak bertakwa ya? Enggak tak kasih suguhan. Loh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yakul ta'amaka illa taqiyun." Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadisnya sahih, Pak. Riwayat Ahmad. Berarti kalau punya tamu tanya dulu, bertakwa atau tidak? Begitu kira-kira. Tentu Islam tidak mengajarkan kita untuk bersikap pelit. Namun hadis ini memberikan panduan bagi kita. Sebisa mungkin perbanyak teman orang yang bertakwa. Karena nanti kalau komunitas Anda, kanan kiri Anda, lingkungan Anda, orang-orang yang bertakwa, Anda bisa memberikan jaminan harta saya itu tidak akan, kalau nyiprat keluar, tidak akan jauh dari teman-teman saya, kerabat saya, komunitas saya. Ketika mereka adalah orang yang bertakwa, harta yang kita berikan berubah menjadi ketaatan. Apalagi ketika orang yang kita beri harta tadi adalah digunakan untuk perjuangan Islam, untuk dakwah, untuk kegiatan pendidikan kaum muslimin dan seterusnya. Kita bisa bayangkan nilainya yang terus bertambah. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah wakaf. Hampir semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu pernah wakaf. Tidak ada sahabat yang mampu yang tidak wakaf, sebagaimana keterangan dari Jabir bin Abdullah. Dan itu salah satu di antara semangat mereka untuk mendapatkan kesempatan. Jadikan hartanya untuk mendukung ketakwaan. Kita yang namanya wakaf itu istimewa, Pak. Hanya orang tertentu saja yang wakaf. Makanya nilai wakaf di zaman ini masih jauh lebih kecil dibandingkan penghasilan sosial yang lain. Kalau di zaman sahabat, wakaf itu termasuk di antara kegiatan rutin mereka. Bagi mereka yang mampu, semuanya pernah punya wakaf. Ini dalam rangka untuk mewujudkan agar harta itu berubah menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika harta yang kita gunakan ini tujuannya untuk kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada puncaknya Rasulullah SAW juga memberikan jaminan harta yang kita pegang bisa seperti yang dimiliki oleh Sulaiman, bebas hisab. Beliau pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak masalah dadi wong sugih selama dia bertakwa. Siap jadi orang kaya? Siap bertakwa? Sudah bertakwa belum? Kalau belum bertakwa, belum jadi orang kaya. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak masalah dengan kekayaan, artinya bebas hisab. Enggak ada masalah dengan kekayaannya. Sebagaimana yang dimiliki oleh Sulaiman. Bighairi hisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya la ba'sa. Ini tidak membahayakan ketika di hari kiamat. Namun dengan syarat ketika dia bertakwa. Dan itulah tujuan besar kita. Kita tidak hanya memiliki harta ketika di dunia, tapi harta itu sekaligus mengantarkan kita untuk menjadi juragan ketika di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semua, memberkahi harta yang ada di tempat kita, dan kita bisa manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.